Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PABP akan mempresentasikan tentang vlog dakwah terkait dengan materi media sosial di kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Azrila Mafazatul Audina dari presensi 8. Saya Alwin Agustin dari nomor presensi 4. Saya Marsgoto Saadah, presensi 20. Saya Naswa Justri Sastiasari, presensi 24. Saya Fahri Norkolis, presensi 13. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, apa saja sih dampak yang terjadi jika kita itu kecenderungan terhadap media sosial ataupun gadget yang sehari-hari kita pakai. Yang pertama itu kita menggunakan medsos itu tidak sesuai dengan syariat Islam, atau niat kita untuk menggunakan medsos tersebut itu tidak baik atau tidak benar begitu ya. Jadi kita contohnya dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat bahwa banyak anak-anak zaman sekarang itu menggunakan aplikasi media sosial untuk menelusuri konten-konten yang tidak berakhlakul karimah atau kayak konten-konten tidak senonoh seperti itu. Jadi banyak mengundang unsur-unsur yang memang tidak sepantasnya dilihat oleh anak remaja seperti kita. Kemudian yang kedua, kita itu bisa saja melontarkan kata-kata yang tidak sesuai atau kayak istilahnya itu tidak sopan begitu, seperti kata-kata toksik. Nah, banyak sekali di zaman sekarang itu anak-anak yang sudah memegang atau berseluncur di dunia media sosial, mereka itu menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau tidak pantas, yang tidak disesuaikan oleh umur mereka, dan itu dilontarkan ke media sosial yang seluruh rakyat bisa mengetahui ketikan yang kita lihat tersebut, yang kita ketik tersebut. Nah, itu juga merupakan salah satu dampak negatifnya. Kemudian lanjut ada yang menyebarkan hoaks. Nah, kita juga dapat melihat di kehidupan sehari-hari banyak berita-berita hoaks yang bertebaran karena kebebasan dalam memposting suatu informasi yang tidak ada validalitasnya itu di media sosial memang sangatlah lumrah. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang dapat disebarkan secara luas dan kita tidak bisa menyaringnya secara langsung, dan kita hanya menelan mentah-mentah informasi tersebut, dan akhirnya kita mempercayai dan kemudian kita sebarluaskan lagi dan membuat suatu fitnah ataupun suatu dampak yang buruk bagi seseorang maupun sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Nah, itu juga merupakan salah satu dampak dari penggunaan media sosial di kalangan masyarakat ataupun kalangan remaja seperti kita ini. Kemudian dampak negatifnya ada menjaga waktu kita itu menjadi tidak produktif lagi. Banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari yang memang lebih penting daripada untuk menggunakan media sosial, seperti sholat dan juga mengaji dan juga kegiatan ibadah lainnya, dan juga ada kegiatan seperti belajar yang harus kita lebih utamakan terlebih dahulu dibanding hanya untuk berselancar di dunia media sosial. Dan media sosial ini membuat kita selalu kecenderungan hingga akhirnya kita selalu senantiasa merasa bahwa hidup kita hanya untuk media sosial. Tetapi pada faktanya kita itu memiliki suatu kewajiban yang sangatlah besar untuk kehidupan, seperti sholat, mengaji, dan belajar. Dan seharusnya kegiatan tersebut lebih bisa dipentingkan, diutamakan dibandingkan hanya untuk berselancar di media sosial saja. Begitu penjelasannya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi dari dampak negatif media sosial. Niat yang benar dalam menggunakan media sosial. Luruskan niat. Gunakan media sosial sebagai sarana kebaikan, silaturahmi, menambah ilmu atau berdakwah. Jangan menjadikan media sosial sebagai ajang pamer atau mencari validasi berlebihan. Tanamkan bahwa media sosial adalah amanah, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam Islam, setiap perbuatan tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajar hendaknya berniat menggunakan media sosial untuk hal-hal bermanfaat, seperti mencari ilmu, berdakwah, atau menyebarkan kebaikan. Niat yang benar menjadikan aktivitas di media sosial bernilai ibadah. Selanjutnya kita akan masuk ke menjaga lisan dan tulisan di media sosial.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berlaku juga di dunia maya. Pelajar harus menjaga kata-kata yang ditulis agar tidak menyakiti orang lain, tidak menyebar fitnah atau berkata kotor. Nah, solusinya itu kita berpikir dulu sebelum memposting atau berkomentar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakitkan? Apakah ini perlu? Gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Sebarkan ilmu, inspirasi, motivasi, atau berita yang benar dan bermanfaat. Dan juga jaga adab dalam berkomunikasi online seperti berkata sopan, tidak mencaci, dan tidak merendahkan orang lain. Yang ketiga ada menghindari gibah dan fitnah. Hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau tabayun dulu. Jangan ikut menyebarkan atau mengomentari aib orang lain. Dan ingat bahwa gibah dan fitnah baik di dunia nyata maupun dunia maya sama berat dosanya. Terdapat pula hadis yang menyebutkan hal ini, bahwa gibah, menggunjing, dan fitnah sangat dilarang dalam Islam, termasuk di media sosial. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Pelajar hendaknya tidak menyebar aib orang lain, berita palsu, atau konten yang menjatuhkan kehormatan orang lain. Kemudian yang keempat, menjaga waktu. Atur waktu khusus untuk membuka media sosial. Jangan biarkan waktumu habis hanya untuk scroll tanpa tujuan. Gunakan aplikasi pengatur waktu atau fitur screen time untuk memantau dan membatasi penggunaan medsos. Dan kemudian ganti waktu media sosial dengan aktivitas produktif atau ibadah. Kemudian yang hadis, jaga pandangan dan konten yang dilihat. Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Pelajar perlu selektif dalam melihat dan mengikuti akun media sosial agar tidak terpapar konten yang mengandung pornografi, kekerasan, atau kemaksiatan yang merusak hati dan akhlak. Sekian penjelasan dari dakwah media tentang media sosial dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.